Bersyukur berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru Pagi. Pagi hari ini saya akan ditemani oleh pendeta tamu yang akan menyampaikan kebenaran berita hidup baru pagi yang akan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya yang sudah siap menanti dari tadi untuk berbagi kebenaran. Silakan hambanya Pak Pendeta Dadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam untuk kita semua, salam sehat, kiranya semua dalam berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Saya diberkati, saya rindu sharing firman Tuhan pagi ini di dalam Keluaran pasal 6, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Israel, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Israel, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya memberi judul renungan pagi ini tentang penghambat seseorang untuk menerima firman Tuhan. Penghambat seseorang melakukan atau taat kepada firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang misalkan dalam perjalanan ada hambatan itu harus disingkirkan. Seperti terhambat sesuatu, hambatan itu harus dibuang. Demikian dalam renungan pagi ini, saya diberkati. Kalau kita ingin firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita ingin harus membuang, menghilangkan segala hambatan itu. Hambatan yang pertama di dalam ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Yang pertama, penghambat firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Penghambat seseorang untuk taat melakukan firman Tuhan. Yang pertama, ini Israel ini, bangsa Israel ini mewakili kehidupan kita. Amin. Mereka putus asa, putus harapan, tidak ada jalan keluar. Sepertinya mereka sudah menyerah, jiwanya sudah rapuh, tidak ada semangat lagi. Putus asa itu membuat seseorang tidak akan bisa taat, sulit untuk menaati firman Tuhan. Jangan taat, mendengarkan saja. Ada apa itu? Firman Tuhan itu apa itu? Sudah bosan saya, karena sudah putus asa, sudah hilang harapan, sulit untuk mempercayai firman Tuhan.
jiwanya sudah hancur. Daud bilang begini, bangkitlah hai jiwaku. Dia menyemangati jiwanya sendiri, menyemangati hidupnya. Pada saat dia mengalami kesulitan, dikejar-kejar musuh mau dibunuh, dia menyemangati jiwanya, bangkitlah hai jiwaku. Semangat hai jiwaku. Orang kalau sudah hilang semangatnya, itu akan cepat jatuh. Sulit untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Sulit taat pada firman. Justru malah firman itu bisa menjadi penghambat. Dia tambah jatuh karena jiwanya sudah hancur, jiwanya sudah lemah, putus asa. Amin. Dan kemudian karena perbudakan yang berat itu, jiwanya tergoncang, semangat hidupnya hilang, ditambah lagi fisiknya, jasmaninya hancur. Di bawah perbudakan umat Mesir yang sangat berat. Jadi hamba upahan, jadi budak belian. Dia terjajah, tidak menjadi orang bebas lagi, bukan orang merdeka. Dia melakukan apa yang tuannya mau diapakan dia tidak ada hak atas hidupnya. Nah itu yang membuat seseorang sulit untuk menerima, menikmati firman Tuhan dengan sukacita. Sulit mentaati firman Tuhan. Karena jiwanya hancur, tidak ada harapan, tubuhnya, fisiknya juga lemah, tidak menjadi orang merdeka, dijajah karena menjadi budak belian. Tidak punya hak atas hidupnya. Nah orang yang seperti ini, mungkin kita mengunjungi jemaat, kondisinya seperti ini, jiwanya sudah hancur, mengalami kelemahan tubuh, sulit. Hamba Tuhan mau bicara apa? Mau melayani bagaimana? Dia sudah putus harapan. Tubuhnya sudah hancur, capek, sudah lemah. Mungkin hamba Tuhan juga mengalami seperti ini. Mungkin ada pengusaha-pengusaha yang mengalami seperti ini. Ada anak yang mengalami seperti ini. Ada orang tua, ada keluarga-keluarga yang mengalami seperti ini. Sulit. Dan supaya bisa menikmati mujizat firman Tuhan itu dan bisa menolong kita taat akan firman Tuhan, harus dibuang hambatan ini. Amin. Jiwa yang lemah, jiwa yang putus asa, dan fisik yang berat, fisik yang tidak mau semangat lagi, itu harus dibuang, digantikan dengan sukacita sehingga kita bisa menikmati mujizat firman Tuhan, kita bisa taat dan hidup kita menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, penghambat apa yang harus kita buang supaya kita bisa menikmati mujizat firman Tuhan, supaya kita bisa taat pada firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan sukacita. Ayat 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Yang kedua, apa yang harus disingkirkan? Penghambat apa yang harus dibuang? Supaya kita bisa menikmati berkat, supaya kita bisa taat pada firman Tuhan. Hati yang keras, posisi tinggi, posisi di atas, kedudukan itu bisa menghambat kita untuk menikmati. Oh, siapa kamu? Ngasih tahu saya itu loh bosmu, saya atasanmu. Firaun terkena hati yang keras pada saat Musa mengadakan tawar-menawar, diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Hati yang keras seperti tanah yang tandus, tanah yang keras itu susah untuk menerima firman Tuhan. Nah orang yang memiliki hati keras seperti ini, mungkin karena posisinya tinggi, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena titelnya tinggi, mungkin dia orang yang terpandang di daerahnya. Dan di sini melambangkan Firaun ini seorang raja yang tidak kekurangan apa-apa. Sulit untuk menerima firman Tuhan, sulit untuk taat firman Tuhan. Karena apa? Merasa kedudukannya tinggi, posisinya di atas, tidak membutuhkan orang lain. Dan yang lebih lagi, hatinya keras. Orang yang sudah hatinya keras, sulit untuk kita beri firman. Amin. Nah ini tuh penghambat itu harus dibuang, penghambat itu harus dihancurkan, penghambat itu harus dipatahkan supaya kita bisa menikmati mujizat berkat dari firman Tuhan, supaya kita bisa taat melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Orang yang hatinya keras tidak bisa
menikmati. Sulit menikmati firman Tuhan. Sulit untuk taat pada firman Tuhan. Mungkin ada hamba Tuhan yang mulai keras hatinya, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, atau siapapun. Dan ini harus dilembutkan dulu supaya bisa firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan orang itu. Hambatan yang kedua ini harus dibuang supaya bisa menikmati karya mujizat firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Amin. Jiwanya harus semangat, fisiknya harus kuat, hatinya harus lembut, harus dilunakkan hatinya supaya firman Tuhan itu terjadi. Mujizat karya penyertaan Tuhan itu terjadi melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, ayat 11b. Aku seorang yang tidak petah lidah. Saya baca seutuhnya ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Beberapa kali Musa bilang, aku tidak fasih lidah Tuhan, jangan utus saya. Penghambat yang ketiga yang saya rasa ini juga sangat penting. Dari diri kita sendiri, kita harus semangat melepaskan kelemahan-kelemahan. Karena saya tidak bisa Pak, saya kurang begini Pak, saya hanya lulusan SD Pak, saya hanya SMP Pak, saya titel saya hanya seperti ini Pak, jemaat saya sedikit Pak, saya orang yang pas-pasan Pak, saya tidak punya karunia apa Pak. Musa diutus Tuhan bilang begitu, tidak petah lidah, tidak fasih lidah. Ingat, Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan, Tuhan pakai seseorang itu tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah pilih. Demikian juga pada saat Tuhan mengutus Musa itu. Musa terlalu mengasihi dirinya sendiri. Kekurangan sendiri, dirinya sendiri itu menjadi hambatan dia untuk menikmati penyertaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan, sehingga dia harus ditolong oleh Harun kakaknya supaya dia bisa melakukan. Dan Harun menjadi juru bicara Musa. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dari hidup kita, diri kita. Kita harus memacu diri, semangat. Kita harus semangat memacu diri, berubah, belajar terus ke arah yang lebih baik. Seperti lagu itu, ku mau sepertimu Yesus, memacu diri, memacu diri. Nah, ketiga hambatan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jiwa kita harus kuat, jangan lemah, jangan putus asa, harus semangat. Tubuh kita juga harus kuat, jangan loyo. Kalau jiwanya kita loyo, pasti tubuh kita juga loyo. Hati yang gembira adalah obat, sudah sering disampaikan. Yang kedua, harus ada hati yang lembut, jangan keraskan hati. Kerasan hati itu menghambat mujizat firman Tuhan terjadi. Dan yang ketiga, biasanya kelemahan-kelemahan kita mengasihi kelemahan-kelemahan kita sendiri. Kita harus memacu diri, mohon pertolongan Tuhan supaya kita diubahkan. Nah, kiranya firman Tuhan pagi ini, renungan pagi ini menguatkan hidup kita. Ini memberkati saya dan saya rindu berbagi untuk kita semua. Amin. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati dan kita terus bekerja, setia terus pada panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun, tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jadi puji Tuhan bahwa kita diingatkan untuk jangan terhambat. Walaupun hidup kita banyak hambatan, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita menyingkirkan semua hambatan. Itulah ya firman Tuhan pagi hari ini yang kami bisa tangkap dari hambanya Pendeta Dadi menyampaikan. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah penyampaian firman ini akan menguatkan saudara di dalam berita hidup baru pagi, karena hidup kita harus terus dibaharui dari hari ke hari, setiap detik, setiap menit, menjadi seperti apa yang Yesus mau, sehingga kita berkemenangan. Hambatan-hambatan apapun menjadi satu kunci untuk kita maju ke depan dan menerima segala kekuatan Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, sampai jumpa dalam berita hidup baru malam nanti. Dan sebelumnya saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara untuk acara ini selesai. Bapa, terima kasih Engkau memberikan kami waktu untuk bisa berbagi kebenaran. Mungkin ada banyak orang yang menyaksikan mereka sedang mengalami banyak hambatan dalam hidupnya.
Tapi lewat firman ini mereka bisa dikuatkan kembali. Mereka bisa dipulihkan dan tidak lagi terhambat, tetapi meningkat, melejit, naik karena kekuatan Kristus. Seperti Musa ketika hambatan itu disingkirkan, dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Tuhan, angkatlah setiap hambatan dalam kehidupan umat-Mu, kami semua, bahkan yang menyaksikan ini, sehingga tidak ada hambatan untuk kegerakan Tuhan. Biarlah kami tidak membatasi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu cukup untuk kami bisa menang, menaklukkan segala keadaan hari-hari ini di dalam kekuatan Kristus Yesus. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dade yang sudah menyampaikan kebenaran, terus pakai di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kami bersyukur ada banyak yang akan dikuatkan pagi hari ini dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Demikian berita hidup baru pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.